Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Febriansyah dengan NIM 2031414111199 dari Prodi Perpajakan Vokasi Universitas Brawijaya. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan fondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam mengatur unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang ketujuh, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Yang kedelapan, cita-cita dan tujuan bangsa. Dan yang terakhir, ideologi bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam pengimplementasian Pancasila ke dalam bidang ekonomi, apa sih yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan tersebut juga dilakukan atas dasar perencanaan yang jelas serta memiliki implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengimplementasiannya, baik pemerintah maupun swasta, pengusaha maupun investor maupun pekerja harus memiliki sikap-sikap yang dilandaskan etika dan moral. Nilai-nilai kejujuran, menjaga integritas umumnya diajarkan di sesuai agama, dan hal tersebut harus dipegang dan dilaksanakan secara utuh oleh seluruh pemangku kebijakan yang ada. Untuk sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu diimplementasikan dalam hal yang sangat konkret. Misalnya, upah minimum di suatu wilayah harus betul-betul mempertimbangkan standar kehidupan yang berlaku. Selain itu, rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam hal ini betul-betul secara meritokrasi, sehingga para pelaku ekonomi kita merupakan orang-orang yang terbaik. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jika diimplementasikan maka bentuknya berupa pemberian akses rekrutmen pegawai maupun izin usaha yang tidak lagi membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap anak bangsa Indonesia memiliki akses serta kesempatan yang sama baik pendidikan, usaha maupun mengabdi di pemerintah. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mengimplementasikan hal ini dalam aspek ekonomi, Indonesia harus mengedepankan pembangunan ekonomi yang basisnya akar rumput, bottom up. Rakyat yang ada di akar rumput pada hakikatnya memiliki peran untuk membangun bangsa. Gotong royong antar warga dalam pengembangan usaha juga merupakan aspek kunci penerapan sila ini. Untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini berarti kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan bahan pokok merupakan hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab negara. Penyediaan kebutuhan dasar ini penting untuk menciptakan etos kerja di masyarakat yang inovatif serta lebih produktif. Manusia yang kebutuhan dasarnya belum tercukupi dengan baik, umumnya akan sulit untuk mengembangkan diri ataupun menuangkan ide-ide kreatif dalam usaha, sehingga negara harus turun tangan dan bertanggung jawab menyokong kebutuhan dasar masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.